Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi darat yang mampu mengangkut penumpang dengan jumlah yang cukup banyak. Selain itu, kereta api juga merupakan transportasi yang cukup nyaman untuk digunakan lintas kota, sehingga tidak heran jika kereta api memiliki banyak peminat. Di Indonesia, keberadaan kereta api sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Adapun yang menjadi faktor pendorong pembangunan jaringan kereta api di Hindia Belanda yang pertama adalah faktor ekonomi, karena memang dibutuhkan moda transportasi untuk mengangkut hasil bumi, yang kemudian berkembang menjadi pengangkutan penumpang. Selain itu, pembangunan perkeretaapian juga untuk keperluan militer. Tonggak sejarah kereta api Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang sampai Forstenlanden atau Solo ke Yogyakarta di Desa Kemijen, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Sloet van de Belle pada 17 Juni 1864. Pembangunan ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta yakni NISM. Pada perkembangan selanjutnya, pembangunan jaringan kereta api juga dilakukan oleh perusahaan pemerintah yang bernama Stadsspoorwegen yang disingkat SS. Di Sukabumi, kereta api sudah mulai beroperasi sejak tahun 1884. Yuk kita simak sejarah perkembangan kereta api di Sukabumi. Pembangunan perkeretaapian di Sukabumi merupakan bagian dari pembangunan jalur kereta api Bogor-Bandung-Cicalengka, yakni jalur kereta api pertama yang menuju wilayah Priangan. Rencana pembangunan kereta api di daerah Sukabumi dikemukakan oleh dua orang pejabat Belanda, yakni Maarschalk dan Mijners. Mereka menyarankan agar membangun jalur kereta api yang menghubungkan Bogor dengan Bandung melalui jalur Sukabumi dan Cianjur. Selanjutnya, dari Bandung jalur kereta api akan dilanjutkan ke sepanjang daerah Jawa bagian selatan yang menghubungkan Cilacap dan Yogyakarta. Biaya yang dibutuhkan sekitar 114.000 gulden untuk setiap kilometernya, jadi bila dihitung secara keseluruhan menghabiskan biaya sekitar 20.862.000 gulden untuk 163 km. Dalam hal pembangunan jalur kereta api Bogor-Sukabumi itu berdasarkan Undang-Undang tanggal 6 Juni 1878. Keberadaan transportasi kereta api di Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perkeretaapian di Sukabumi dikerjakan oleh perusahaan pemerintah yakni Stadsspoorwegen. Langkah awal yang dilakukan ialah pengukuran dan pemetaan yang dimulai tahun 1878. Selepas pemetaan, dilakukan pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian dilakukan pekerjaan penggalian, penimbunan dan penyemenan. Langkah selanjutnya ialah pemasangan rel dan bahan-bahan besi. Sebelum rel dipasang, dilakukan pemasangan bantalan dari kayu yang berbahan kayu jati. Kayu tersebut diperoleh dari perusahaan pemborong Dikman dari daerah Jepara. Sementara itu, bahan-bahan berat berupa besi diimpor dari Eropa. Dalam proses pembangunan kereta api jalur Sukabumi tersebut, daerah Bogor menjadi pusat bahan-bahan bangunan kereta api, semua keperluan perlengkapan dihimpun dan disimpan di Bogor. Sebagai penanggung jawab pembangunan kereta api di Sukabumi ditunjuklah David Maarschalk. Pembangunan jalur kereta api Bogor-Bandung-Cicalengka, yang melintasi Sukabumi dan Cianjur dibangun dalam beberapa tahap. Tahap pertama jalur Bogor-Cicurug sepanjang 27 km, selesai pada 5 Oktober 1881, selanjutnya dari Cicurug sampai Sukabumi sepanjang 31 km selesai pada 21 Maret 1882.
Kemudian lajur Sukabumi-Cianjur sepanjang 39 km selesai pada 10 Mei 1883. Uniknya, kereta yang melintasi lajur Sukabumi-Cianjur ini harus melintasi terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan ini memiliki panjang 415 meter yang dibangun pada tahun 1879 dan selesai pada tahun 1882. Kemudian, untuk jalur Bandung-Cicalengka selesai pada 10 September 1884. Pembangunan kereta api jalur Sukabumi membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut terdiri dari pelaksana, mandor, pengawas dan kuli. Untuk pekerja pelaksana, mandor, dan pengawas mereka adalah orang-orang Eropa yang paham betul tentang teknologi kereta api. Untuk kuli atau pekerja kasar dikerjakan oleh orang Tionghoa dan pribumi. Terdapat 3 golongan pada pekerja kuli, yaitu kuli wajib, kuli bebas dan kuli musiman. Pembangunan jalur kereta api di Sukabumi yang menghubungkan Bogor-Sukabumi Cianjur selesai pada tahun 1883. Pada tahun 1884, kereta ini mulai dioperasikan dengan menggunakan lokomotif seri B50 pabrikan Manchester tahun 1880-1881. Kecepatan maksimal lokomotif tersebut 60 km per jam. Pada jalur kereta api di Sukabumi terdapat 1 stasiun, yaitu Stasiun Sukabumi dan 5 halte, yaitu halte Cicurug, halte Parungkuda, halte Cibadak, halte Karangtengah, dan halte Cisaat. Kereta api Bogor-Sukabumi, maupun sebaliknya terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas 1E, kelas 2E, dan kelas 3E. Pembagian kelas tersebut berdasarkan status sosial, mengingat pada saat itu masih berlaku stratifikasi kelas. Kelas 1E diperuntukkan untuk orang Eropa, kelas 2E untuk orang Timur Asing yaitu Cina dan Arab sementara kelas 3E dihususkan untuk pribumi. Perbedaan kelas kereta juga menentukan harga tiket kereta api. Misalnya, harga perjalanan kereta api Bogor-Sukabumi penumpang kelas 1E sebesar 3,5 gulden, harga kelas 2E sebesar 2,25 gulden dan untuk kelas 3E perlu membayar sebesar 0,87 gulden. Sedangkan untuk biaya bagasi per 10 kg dipatok harga 0,17 gulden. Selanjutnya, berdasarkan laporan tahunan Staatspoorwegen, tahun 1941 merupakan masa yang sulit bagi perkeretaapian, karena permintaan dunia terhadap hasil bumi dari Jawa semakin menurun sehingga pemasukan kereta api pun berkurang. Kondisi itu sedikit demi sedikit mendorong tidak lagi difungsikannya jalur-jalur kereta api. Di masa pemerintahan Jepang, dunia perkeretaapian tidak banyak berkembang karena operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang.